Computer. Shalom Bapak Ibu, selamat datang di Ekwan. Salam sejahtera, salam kasih bagi kita semua. Di sini saya mau menyapa terlebih dahulu. Shalom, eh, Bro Gabriel. Shalom, Pastor Philip. Shalom, suami saya terkasih Aryo. Shalom. Semoga semua kita sehat dan baik-baik aja hari ini ya. Kita mau bersemangat bersekutu bersama-sama. Kita mau menikmati hadirat Tuhan hari ini. Dan sebelumnya saya tidak bosan-bosannya mau mengajak Bapak Ibu untuk menyorakan yel-yel Ekwan. Maka dari itu saya undang Bapak Ibu untuk buka mic-nya ketika saya teriakan sorakan Immanuel. Bapak Ibu katakan amin ya. Siap? Buka mic-nya terlebih dahulu. Ya. Immanuel! Amin. Amin. Immanuel! Amin. Amin. Immanuel! Amin. Amin. Allah Amin. beserta Amin. kita. Amin. Allah beserta Haleluya. kita. Amin. Amin. Haleluya. Yes, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Allah Wow. kita. Bersama-sama terus kita topang dalam doa, Pastor Philip dan saudara-saudara kita di sini, biar kita semua yang di Ekwan ini nggak hanya dibangun imannya oleh firman yang disampaikan dan bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus, tapi juga Roh Kudus jadikan kita semua pelaku firman yang memancarkan kasih Kristus, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Saat ini kita mau persiapkan hati, pikiran, dan pandangan kita kepada Tuhan Yesus untuk memulai ibadah ini. Yang saya percaya ada kuasa urapan Roh Kudus nyata di tengah kita, ada mujizat, ada berkat Tuhan tersedia bagi setiap kita. Mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami boleh berkumpul kembali semuanya karena kasih karunia dan anugerah-Mu yang berlimpah dalam kehidupan kami. Malam ini kami datang ya Bapa, hanya mau memuji menyembah-Mu dan menikmati kehadiran-Mu. Kami percaya perjumpaan pribadi dengan-Mu setiap hari selalu melawat kami. Kami dipulihkan, kami diubahkan, kami diteguhkan dalam setiap langkah kami. Segala pemerintah, penguasa, penghulu, kuasa kegelapan, roh jahat, kutuk, tenung, atau apapun yang bukan daripada Tuhan, kami hancurkan dan patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak bisa mengganggu jalannya ibadah ini, dan tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus Kristus, baik yang sudah hadir maupun saudara kami yang sebentar lagi akan hadir dan bergabung dalam ibadah ini. Bukakan mata kami dan terangi hati kami, penuhi kami dengan ketujuh roh Allah-Mu Tuhan. Kami terima atmosfer surgawi, kasih Allah, hikmat, marifat, pewahyuan-Mu, keperkasaan, serta kesembuhan. Kuasa Roh Kudus bekerja dalam hati, pikiran, jiwa, dan roh kami saat ibadah ini berlangsung dan selepas ibadah ini. Sebentar kami akan memulai ibadah ini, pimpin kami ya Tuhan, Engkau yang berjalan di depan kami dan membawa kami kepada kemenangan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan kuasa Roh Kudus-Mu, hamba menahbiskan ibadah Ekwan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Allah yang Esa, bersama-sama kami menaikkan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, katakan amin. Shalom, selamat datang kembali Ibu Suryati. Kita malam hari ini saya mulai dengan renungan terlebih dahulu yang saya terima. eh yang saya terima hari ini tuh tentang pada akhirnya tentang maukah kau sembuh, yang ujung-ujungnya juga eh, ber- berkaitan dengan topik hari ini pahlawan. Yang saya nggak janjian dengan Pastor Philip. Saya pahami bahwa yang saya tangkap ketika harus mengalami suatu kejadian yang tidak mengenakan, seringkali tuh kita cemas dan takut gitu ya. Pertanyaan yang paling sering muncul tuh ada dua biasanya. Gimana nanti sih hasil akhirnya dan kapan sih selesainya? Kalau kita mengalami hal yang gak enak tuh kan rasanya pengen cepet-cepet selesai lah gitu ya. Pengen kayaknya hidup lurus-lurus aja, nggak mau ngalamin yang kayak begitulah ya. Pengen pengen plong gitu rasa hatinya. Padahal jawabannya sudah pasti dan sudah ditentukan kalau dari sisinya Tuhan.
Ketahuilah tidak ada yang mendadak bagi Tuhan. Pertama, jalan yang benar kadangkala dapat melewati lembah yang kelam. Tapi hasil akhirnya sudah pasti baik karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah, dan rencana Tuhan itu pasti terjadi. Dan yang kedua, mengikuti tuntunan Tuhan tidak selalu berarti ada kepastian, kemudahan, dan kenyamanan. Tuhan tidak selalu menuntunmu melalui jalur yang paling singkat, tapi ujungnya pasti selesai karena firman-Nya sudah katakan segala sesuatu ada masanya. Yang membuat kita semakin berat dalam menjalani hal-hal yang gak enak dalam hidup kita itu adalah karena seringkali fokus kita berbeda dengan fokusnya Tuhan gitu. Segala sesuatu itu Tuhan suka izinkan untuk terjadi itu sebenarnya untuk kita belajar akan sesuatu hal. Ada yang perlu kita ubah, ada tujuannya, yaitu transformasi kehidupan kita menjadi serupa dengan Kristus yang kita ikuti dan yang kita sembah. Kadangkala Tuhan itu hanya mau ngeliat sebenarnya, apakah kita berani untuk melangkah maju. Tentu melangkahnya bersama dengan Dia, bukan dengan kekuatan kita sendiri lagi gitu. Bila kita meresponi dengan langkah yang tepat dan berani dalam setiap tuntunan Tuhan, disitulah justru kepastiannya. Pasti akan membawa kita semakin dekat pada jalan keluar. Seperti bangsa Israel. Berapa lama pun juga awan itu diam di atas kemah suci, selama itu juga orang Israel tetap berkemah dan tidak berangkat. Tapi apabila awan itu naik, barulah mereka berangkat. Jadi padang gurun yang penuh ketidakpastian dan tandus itu hanyalah media untuk mengeluarkan apa sih yang nggak baik di dalam kita, yang itu tuh nggak kelihatan ketika segala hal itu baik-baik saja. Sehingga yang tidak baik itu ketika dikeluarkan dapat dilepaskan dan diubahkan. Kiatnya sih apa sih gitu ya? Selalu pandang Yesus dalam hal apapun, bersabar, bertekun dalam Tuhan, responsif dan berani, taat dan percaya. Semuanya itu hanya untuk mempersiapkan kita untuk menduduki tanah perjanjian. Saya jadi teringat masa waktu saya dulu seperti orang depresi ya. Eh, yang saya rasakan dan yang juga saya temukan di orang-orang depresi itu seringkali mereka bertanya, ini mau sampai kapan kayak begini? Ini tuh gimana nanti ujungnya? Kapan selesainya gitu? Kapan, kapan, kapan? Bagaimana, bagaimana, bagaimana? Harus ada metodenya, harus ada step by stepnya gitu loh. Nah, tapi saya mau katakan, stop bertanya kapan selesai. Stop minta tanda yang kelihatan mata dulu, bagaimana ujungnya baru mau percaya dan melangkah. Tapi mulailah melangkah meski tidak melihat gitu. Dulu ketika saya saking tidak nyaman gitu ya, nggak berdaya waktu depresi itu sampai udah nggak bisa komplain, sedih mau nangis juga udah air mata nggak bisa keluar, udah kering, capek marah, capek kesel gitu ya. Em, Mungkin di sini juga ada di antara kita yang sering komplain bahwa sepertinya kok hidup kok begini, begitu gitu ya. Tapi saya mau katakan, justru kalau ada yang masih bisa kita komplainin, berarti ada maksud dan tujuan Tuhan dari apa yang kita sedang alami gitu. Dan kalau berarti kalau masih punya tenaga untuk komplain, lebih baik gunakan tenaga yang terbatas itu untuk sesuatu yang jelas bisa membawa kita pada jalan keluar. Maaf kalau saya katakan ini sedikit tegas. Tuhan pasti dengar tentu keluh kesah kita dan kita harus apa adanya di hadapan Tuhan. Tapi percuma terperangkap dengan perasaan-perasaan dan keluh kesah yang tidak membawa kemana-mana. Ada saatnya bersedih, kalut, tapi ada saatnya juga bangkit. Tuhanlah sumber kekuatan kita. Sebagai contoh, waktu itu konseling dengan Pastor Philip gitu ya. Suami saya ada ngomong, katanya gini, iya Pastor saya tuh beda, nggak kayak istri saya. Istri saya tuh kalau saat teduh, disiplin dia gitu ya. Bangun saat teduh gitu pagi. Terus saya cuman mikir, saya di situ saya teringat, itu dia ngomong begitu kesannya memang karakter saya lahir brojol udah begini gitu ya, rajin gitu saat teduh, padahal enggak, dia nggak tahu di semuanya itu tuh ada proses di belakangnya yang dia nggak lihat itu loh. Tapi yang dia lihat itu pas ya udah bagus hasilnya yang sudah dibentuk Tuhan gitu ya. Dulu sekolah saya memang Kristen dan tiap sebelum mulai kegiatan belajar mengajar ada saat teduh, tapi sekolah Kristen nggak menjadikan saya Kristen sejati, dan saat itu saya menjalani saat teduh ya hanya bagian dari program sekolah aja, jadi harus dilaluin aja gitu.
Jadi justru tekun saat teduh itu justru lahir dari hasil gemblengan padang gurun saat depresi itu sebetulnya. Gimana enggak? Soalnya eh, tiap-tiap hari itu selama 2 tahun lebih saya itu cuman makanannya pasang YouTube, pujian penyembahan, khotbah tiap hari 24 jam, tidur pun dalam tidur saya nyalain setiap hari selama 2 tahunan itu. Bener, karena apa? Di saat itu tuh yang saya rasain udah nggak tahu lagi hidup ini mau kemana, mau seperti apa. Rasanya tuh gelap, nggak ngerti apa-apa. Cuman ada suara kecil, ibaratnya kayak coba klik YouTube apaan aja deh. Khotbah tuh pujian yang paling atas, gitu doang. Ya sejak itu saya selalu setiap hari ngeklik. Kenapa? Nggak tahu gimana setiap hari, tiap kali diklik, kok topiknya bisa sesuai yang hari itu saya perlukan. Dan itu menguatkan saya setiap hari gitu loh. Dan itu yang membuat saya ujung-ujungnya jadi bisa bersaat teduh. Jadi ketika suami saya ngomong, oh istri saya lebih disiplin bisa saat teduh. Besokannya saya bawain tumpukan buku yang dulu saya punya buku saat teduhnya dari 2011, 2012 yang awalnya mulai baca tapi dalam setahun bolong-bolong. Terus tahun berikutnya coba lagi mulai baca, ditandain ada yang kelewatan kan, ditandain pikir pikir saya mau balik ke situ lagi buat baca lagi, nggak taunya hilang. Tahu-tahu ya 8 tahun kemudian baru mulai bisa saat teduh setelah melewati masa depresi itu. Jadi itu proses yang panjang, nggak seperti yang kayaknya tuh, oh bisa langsung bisa begitu gitu loh. Jadi itu semua Tuhan ada tujuannya untuk mengubahkan saya saat itu. Jadi eh, dan sering kali juga orang-orang yang ketika kita mengalami masa yang nggak enak pengen cepat selesai itu kan, sekalipun kita sudah mulai melangkah gitu ya, melangkah satu langkah gitu, pasti tetap juga ada pertanyaan, ini bener atau enggak sih? Tapi saya mau katakan, bener atau enggak bener, Tuhan yang tahu. Sekalipun kita jalannya bengkok, Tuhan bisa lurusin. Sekalipun kita nggak tahu, tapi Roh Kudus, bebaskan Roh Kudus untuk memimpin kita, gitu loh. Kadang-kadang ketika kita pun misalnya ngerti, merasa mengerti sendiri, yang paling tahu sendiri, itu salah, kita sombong gitu ya. Tapi ada juga kadang-kadang dengan kita sudah berjalan sama Tuhan, kita ngerasa semakin nggak tahu, tapi tanpa disadari mungkin jadi pribadi yang kepinteran dalam arti cari solusi sendiri atau jadi banyak akal. Nah, saya menangkap kata resourceful. Resourceful. Ternyata yang saya tangkap, manusia itu cuma bisa memenuhi kata re-nya dan full-nya. Source-nya tetaplah Allah sendiri. Sumbernya yang bisa menciptakan jalan keluar, bisa membentuk kita, itu cuma Dia gitu loh. Nah, manusia cuma bisa mendaur ulang, cuma bisa menggunakan akalnya berdasarkan apa yang sudah pernah dia mengerti dari kata misalnya reinvent, recycle gitu ya, secara maksimal dari kata full gitu loh. Jadi memaksimalkan apa yang ada. Jadi kembali lagi jalan yang benar bukanlah tentang apa perjalanannya, ataupun bukanlah berdasarkan pengertian kita atau orang lain tentang apa yang benar yang harus kita lalui, tapi jalan yang benar adalah ketika kita berjalan bersama Allah dengan gagah berani, tidak gentar, seperti seorang pahlawan, menyadari Dialah Tuhan yang berjalan di depan kita, yang membawa pada kemenangan. Dan pertanyaannya, maukah kau sembuh? Tuhan cuma perlu kita menjawab, iya, aku mau sembuh. Jiwa seorang prajurit adalah pantang menyerah, fokus pada tugas yang tuannya berikan, tidak memusingkan dirinya sendiri dengan soal-soal penghidupan supaya berkenan pada komandannya. Diperlukan prajurit yang gagah berani, menerobos, serta berkarakter kuat dan mulia untuk menjadi seorang pahlawan. Dan kabar baiknya, Tuhan mau katakan, ini untuk kita hari ini. Bangkit, angkat tilammu, dan berjalanlah. Bersama Tuhan kita tidak akan kekurangan, kita terpelihara, kita dikenyangkan, kita dilegakan, jiwa kita disegarkan, dihiburkan. Pengurapannya di dalam kita miliknya, minyak dan anggur tidak dapat dirusakkan. Ia menuntun kita di jalan yang benar oleh karena namanya, sehingga dalam kekelaman kita tidak perlu takut bahaya, tapi penuh sukacita pengharapan makan sehidangan dengan Dia di hadapan lawan-lawan kita. Sampai pada akhirnya kita bisa bersaksi kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam Tuhan, di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman, bukan hasil usaha kita, bukan hasil pekerjaan kita, tapi pemberian Allah, dan kita bermegah di dalam kekuatannya.
seperti pilar yang kokoh. Demikianlah penyertaan dari kehadiran Allah kita, tiang awan dan tiang api yang menjagai, meneduhkan, dan menerangi kita dengan kebaikannya. Dia berjalan di depan kita, menuntun kita untuk melangkah maju, untuk meraih kemenangan dalam perjalanan iman kita, dan semakin segambar serupa Kristus. Haleluya. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tanganmu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadiratmu yang berkuasa menjagaku senantiasa. Seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu, Tuhan. Seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa. Seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu, Tuhan. Seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Sama-sama kita angkat tangan kita dan kata, Oh, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu, Tuhan. Seperti tiang api yang menerangi
Kini saatnya kami mau masuki tata suci. Kami berdiri di altar-Mu dengan mengangkat tangan. Kami memuji menyembah Yesus, Allah yang Maha Kudus, yang telah hadir di sini. Kini saatnya masuk tanah sucinya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kini saatnya masuk tanah sucinya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kita masuk tanah sucinya, bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Kita masuk tanah sucinya, bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadiratnya, kita masuk hadiratnya, kita masuk hadiratnya Maha Engkaulah pilar api dan pilar awan kami. Engkaulah kompas. Hanya di dalam Engkau ada kepastian, kebenaran, dan jalan. Sorry. Engkaulah pilar api dan pilar awan kami, Engkaulah kompas. Hanya di dalam Engkau ada kepastian, kebenaran, dan jalan. Kami juga bersyukur Engkaulah gunung batu dan keselamatan. Engkaulah menara yang kuat. Engkaulah kota perlindungan. Tuhanlah kekuatan dan mazmur kami.
Kami mau bangkit dan lebih lagi jiwa kami bersorak memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kami percaya mengikuti jalan-Mu, kebenaran-Mu. Kami akan lihat padang rumput yang hijau dan air yang tenang. Karena hanya Engkau Allah yang bisa lakukan yang jauh lebih besar. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu, oh, oh. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Lepaskan jiwamu dari segala belenggu dan bebaskan jiwamu bersama dengan rohnya memuji Dia. Biarlah kita terus percaya dalam perjalanan kehidupan kita. Di atas pujian-Mu, terima kekuatannya. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku Takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu, oh. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Berikan tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan kita. Dialah Allah yang bisa kita percaya. Dialah gunung batu dan keselamatan kita. Mari saudara, dengan giat kita kerjakan ladang yang Tuhan beri. Tiada lelah bekerja bersama Tuhan, sebab Roh Kudus-Nya yang memberi kekuatan, yang menopang dan yang selalu mencukupkan segala sesuatu. jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan.
yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Bapak kita bekerja sampai sekarang, maka kita pun bekerja juga. Tuhan perdengarkan suaranya di depan tentara. Jangan lelah Tuhannya banyak dan melaksanakan bekerja firman di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Siap-siap kita semua pahlawan-pahlawannya Tuhan ya. Siapa yang siap bekerja di ladangnya Tuhan, katakan 1, 2, 3, 4. Ratakan tanah yang bergelombang, timbunlah tanah yang telah berlubang. Ratakan tanah yang bergelombang, timbunlah tanah yang telah berlubang. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Dasar iman kita, Tuhan Yesus sendiri. Dialah batu karang yang teguh. Haleluya. Bapak Ibu, kita sekarang waktunya untuk mendengarkan. Kalau mungkin ada Bapak Ibu yang mau menceritakan, membagikan pesannya yang memberkati dirimu dalam perjalanan keseharianmu dengan Tuhan. Tidak perlu malu, karena kita semua di sini terlebih bahagia kalau boleh dipercaya untuk mendengarkannya. Saya percaya kita semua turut diberkati dan senang kalau boleh mendengar itu semua. Minggu lalu sudah ada Ibu Riana, Ibu Ika gitu ya. Maka dari itu saat ini silahkan kalau ada yang mau langsung bersaksi, boleh unmute, tempat dan waktu saya persilahkan. Belum ada untuk hari ini? Oke. Kita lanjut, Pastor. Baik.
Kita mau lanjut untuk masuk dalam pujian penyembahan kita sebelum firman Tuhan disampaikan. Hidup bagimu adalah harga mati. Segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Apa yang Bapa kerjakan itu juga yang kami kerjakan. Roh keperkasaan dan kasih akan alam penuhi kami setiap umat-Mu untuk berani melangkah maju, berjalan dalam kebenaran-Mu dan kehendak-Mu apapun tantangannya. Sebab hanya Engkau yang memberi rasa aman, damai, dan kasih sejati. Yang kupuja hanya diri-Mu satu yang setia menopang dan senantiasa menjaga. Biar apapun yang kami lakukan dalam hidup kami, sungguh-sungguh lahir dari hati kami yang penuh dengan pribadi-Mu Tuhan Yesus. Penuh dengan kekaguman, penuh dengan syukur, penuh dengan hati yang memuja-Mu Allah kami. Bangkit, angkat tilam-Mu, dan berjalanlah. Biar hidup kami membawa kemuliaan bagi-Mu. Semua karena diri-Mu dan kemurahan-Mu yang telah bertahta di hati kami. Hanya Engkau dalam hatiku yang memberikanku damai. Tiada kasih yang ada di dunia seperti kasih yang Kau berikan. Maka jiwaku pun memuji aman di bait-Mu. Satu asa di dalam hidupku, bersama-Mu sepanjang masa. Yang ku puja hanya diri-Mu satu yang selalu setia menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagi-Mu, karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah bertahta di hatiku. Sama-sama kita naikkan. Maka jiwaku pun memuji aman di bait-Mu. Satu asa di dalam hidupku, bersama-Mu sepanjang masa. Yang ku puja hanya diri-Mu satu yang selalu setia menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagi-Mu, karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah bertahta di hatiku. Saya berikan kepada Karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah bertahta di hatiku. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berterima kasih buat segala kebaikan dan kasih karunia-Mu.
Kami telah menikmati puji-pujian yang sangat menguatkan kami, bahkan renungan dari awal telah menguatkan kami. Dan saat ini kami mau diperlengkapi lagi dengan kebenaran firman-Mu. Bapa, mari berbicara kepada kami sesuai dengan konteks kehidupan kami masing-masing. Kami percaya firman-Mu sangat-sangat relevan dengan kehidupan kami. Karena itu kami buka hati kami untuk menerima firman-Mu pada malam hari ini. Hamba-Mu yang menyampaikan, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, biarlah hanya firman-Mu, kekudusan-Mu, kebenaran-Mu, kemuliaan-Mu saja yang nampak di sepanjang pemberitaan firman pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur padamu Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. Salam Bapak Ibu. Wah, saya hilang-hilang di sini ya. Mohon maaf, saya minum air dulu karena suara saya lumayan serak-serak ya. Tapi suara saya aman ya, kedengaran ya. Di situ kedengaran. Aman ya, puji Tuhan. Baik, sekali lagi, shalom Bapak Ibu semua. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Immanuel. Amin. Immanuel. Amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Saya berterima kasih Bapak Ibu yang sudah sempat hadir ke sini malam hari ini. Kita ada 10 orang semua. Saya percaya Tuhan menghargai waktu Bapak Ibu semua. Saya percaya dan Tuhan juga akan mengapresiasi iman Bapak Ibu yang boleh datang bergabung dengan Ekuan pada malam hari ini. Tuhanlah yang membalas semuanya. Haleluya. Pada malam hari ini, saya mau membagikan sebuah renungan buat kita semua untuk kita renungkan tentang Aku Ini Pahlawan. Ya, mengenai Aku Ini Pahlawan, mari kita buka Alkitab kita di dalam Yoel, pasal yang ketiga, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-21. Ya. Yoel pasal yang ke-9, ayat 3, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-21. Di sini dikatakan, maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa, bersiaplah untuk peperangan, gerakanlah para pahlawan, suruhlah semua prajurit tampil dan maju, tampalah mata bajakmu menjadi pedang, dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, Aku ini pahlawan. Ini yang menjadi pokok menjadi tema kita pada malam hari ini. Lalu kita akan bergeraklah dan datanglah hai segala bangsa dari segenap penjuru dan berkumpullah ke sana. Bawalah turun ya Tuhan pahlawan-pahlawanmu. Baiklah bangsa-bangsa bergerak dan maju ke lembah Yosafat, sebab di sana aku akan duduk untuk menghakimi segala bangsa dari segenap penjuru. Ayunkanlah sabit, sebab sudah masak tuayan. Marilah, iriklah, sebab sudah penuh tempat anggur, tempat-tempat pemerasan kelimpahan, sebab banyak kejahatan mereka. Banyak orang di lembah penentuan. Ya, sudah dekat hari Tuhan di lembah penentuan. Matahari dan bulan menjadi gelap, dan bintang-bintang menghilangkan cahayanya. Tuhan mengaum dari Sion, dari Yerusalem ia memperdengarkan suaranya, dan langit dan bumi bergoncang. Tapi Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umatnya, dan benteng bagi orang Israel. Maka kamu akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, adalah Allahmu, yang diam di Sion, gunungku, yang kudus, dan Yerusalem akan menjadi kudus, dan orang-orang luar tidak akan melintasinya lagi. Pada waktu itu akan terjadi bahwa gunung-gunung akan meneriskan anggur baru, bukit-bukit akan mengalirkan susu, dan segala sungai Yehuda akan mengalirkan air. Mata air akan terbit dari rumah Tuhan, dan akan membasahi lembah Sitim. Mesir akan menjadi sunyi sepi, dan Edom akan menjadi padang gurun tandus. Oleh sebab kekerasan terhadap keturunan Yehuda, oleh karena mereka telah menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tanahnya, tetapi Yehuda tetap didiami untuk selama-lamanya, dan Yerusalem turun-temurun. Aku akan membalas darah mereka yang belum kubalas. Tuhan tetap diam di Sion. Wow, lumayan panjang. Saya akan jelaskan secara sederhana untuk kita mengerti. Saya percaya, boleh klik penduluan saya. Saya catat di sana, pahlawan
adalah seorang yang gagah berani, dan dia tidak hanya gagah berani, seorang pahlawan juga, dia seorang yang rela berkorban demi kebenaran tentu. Ya. Seorang pahlawan dikatakan sebagai pahlawan karena dia seorang yang mau rela berkorban demi kebenaran. Orang yang mundur, dia bukanlah pahlawan. Orang yang menghindari masalah, bukanlah pahlawan. Dia seorang pengecut, dia seorang penjahat. Tapi seorang pahlawan, dia seorang yang gagah berani dan mau berkorban, bahkan dia rela segala-galanya demi kebenaran. Nah, kalau kita baca dari Yoel 3 ayat 9-21 tadi, dikatakan di sana, mari kita bahas satu persatu. Dikatakan, maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa. Bersiaplah untuk peperangan. Gerakkanlah para suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Pada dasarnya, perhatikan, pada dasarnya Tuhan itu mau kita, anak-anaknya, orang percaya kepadanya, atau termasuk orang Israel, kita jadi orang Israel di dalam Kristus dan karena Kristus. Jadi kalau kita bilang, saya orang Israel, yes, orang Israel karena Kristus sebenarnya. Nah, jadi Tuhan mau kita anak-anaknya untuk tampil maju, untuk maju di dalam segala sesuatunya. Ya. Ketika kita punya masalah, ketika kita punya pergumulan, Tuhan tidak mau bahwa kita mundur lalu kemudian menyerah. Enggak, itu bukan tipe anak Tuhan. Perhatikan di sini, maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa. Bersiaplah untuk peperangan. Belum buka itu. Jadi pada dasarnya, Tuhan mau kita anak-anaknya maju, bukan malah berdiri menonton saja. Bukan malah menjauh dari masalah. No. Tuhan mau saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan maju. Bertahan. Artinya gini, ketika kita ada masalah, bukan malah mundur, bukan malah mencari-cari orang dapat persoalan, tapi Tuhan mau saudara dan saya menikmati setiap prosesnya. Tuhan tidak pernah mengizinkan sebuah proses dalam kehidupan kita, lalu Tuhan menghendaki kita keluar dari masalah itu dengan begitu saja. No. Tuhan mau kita menikmati setiap prosesnya. Karena orang-orang yang menikmati proses itu, mereka yang mengerti betul kehendak Tuhan. Orang yang tidak mau menikmati setiap proses dalam kehidupannya, mereka tidak akan pernah mengerti maksud Tuhan. Dan orang-orang yang tidak mengerti maksud Tuhan, orang-orang itu pasti jalannya selalu tidak dalam kehendak Tuhan. Dan pada akhirnya ketika Tuhan datang, Tuhan berkata, aku tidak mengenal kamu, hai engkau pembuat kejahatan. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, di sini katakan bersiaplah untuk peperangan. Gerakkanlah para pahlawan, suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Seorang pahlawan adalah seorang yang menonjol, seorang yang selalu tampil dan maju untuk berperang demi kebenaran. Itu pahlawan. Dan bagi Tuhan, saudara dan saya adalah pahlawan. Dan pahlawan sejati hanyalah Dia, yaitu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan Tuhan Yesus Kristus. Dialah sang pahlawan sejati itu. Dan kita tidak perlu takut ketika kita menghadapi apapun. Kenapa? Karena Dia sang pahlawan sejati itu ada bersama-sama dengan kita. Dan Dia mau kita juga berdiri sebagai pahlawan-pahlawan. Wow. Kenapa kita harus takut? Sedangkan Dia sang pahlawan sejati itu ada bersama-sama dengan kita. Ingat, Alkitab mengatakan, jika Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Wow. Jadi sekali lagi di sini Bapak Ibu, ingat, Tuhan tidak menghendaki saudara untuk mencari jalan pintas untuk menghindari masalahmu. Tuhan mau kamu menghadapi masalah itu, lalu kamu menikmati setiap prosesnya. Karena seringkali di dalam proses itulah, ketika kita menikmati proses-proses dari Tuhan itu, Dia akan berbicara dengan begitu clear dalam kehidupanmu, dan engkau akan mengerti. Dan hanya orang yang mengerti maksud Tuhan yang dapat mempraktekkan apa yang Tuhan kehendaki. Ingat, hidup kita untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan yang dimaksud itu adalah mempraktekkan apa yang Dia kehendaki. Dan apa yang Dia kehendaki itu seringkali Dia berbicara melalui badai dalam kehidupan kita. Seringkali Dia berbicara melalui proses-proses yang kita alami di dalam kehidupan kita. Karena itu bersiaplah untuk peperangan. Karena itu jangan pernah mundur, terus maju. Sesakit apapun, sesulit apapun, seberat apapun, sekalipun kelihatannya mustahil,
Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bahkan bagi orang yang percaya, tidak ada yang mustahil. Tuhan berkata kepada kita pada malam hari ini, bersiaplah untuk peperangan. Kalau Tuhan yang menyuruh kita untuk bersiap untuk peperangan, siapa memberikan kemenangan? Jelas Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberikan, ayo maju berperang, artinya kemenangan sudah disediakannya bagi kita. Amin, Bapak Ibu. Haleluya. Dia sudah menyediakannya. Ingat, pertempuran itu ada di tangan Tuhan, kata Alkitab. Dan kemenangan itu ada di dalam tangannya. Dan dia akan menganugerahkan kemenangan itu kepada siapa? Kepada pahlawan-pahlawan yang gagah berani, yang mau maju dan tampil untuk berperang. Bukan pengecut. Pak, kalau istrimu bawel di rumah, lalu engkau sensi, ya, kamu baper seperti itu. Buat saya kamu bukan pahlawan. Seorang pahlawan tidak gampang baper. Seorang pahlawan tidak mementingkan kepentingan sendiri. Tapi kan dia dulu ngomong gitu. Waktu pacaran nggak ngomong gitu, tapi sekarang sudah menikah ngomong gitu. Nggak adil dong. Di dalam pernikahan bukan soal adil dan tidak adil lagi, tapi soal keutuhan. Maka seorang pahlawan itu adalah seorang yang selalu memperjuangkan kebenaran, memperjuangkan keadilan, dan keutuhan. Apapun alasannya, dia akan tetap memperjuangkan kebenaran, keadilan, dan keutuhan. Bukan malah, kok kamu sudah berubah ya? Udah kita cerai. Bukan itu. Kamu sudah seringkali menyakitkan hati saya ya. Saya sudah hitung, sudah 2. Sekali lagi kamu ngomong, saya tampar kamu. Sekali lagi kamu ngomong, saya ceraikan kamu. Bukan itu. Pahlawan tidak memiliki hati pengecut seperti itu. Pahlawan adalah seorang yang mau berdiri, memperjuangkan kebenaran, keadilan, dan keutuhan. Jadi Bapak Ibu, Tuhan berbicara secara spesifik kepada kita malam hari ini. Bersiaplah untuk peperangan. Gerakanlah para pahlawan. Suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Lalu selanjutnya di sini dikatakan ayat 10. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Tuhan mengajarkan kita di sini untuk memperkatakan perkataan profetik bagi diri sendiri. Betul mungkin kamu lemah saat ini, betul mungkin kamu banyak masalah, tetapi kamu harus berkata, aku selalu kuat karena dia memberikan kekuatan kepadaku. Aku akan selalu menang karena dia berikan kemenangan kepadaku. Aku akan selalu mengalami terobosan dalam hidupku karena dia sumber berkat dalam kehidupanku. Itu yang Tuhan mau. Di sini katakan, baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Ingat, iblis pengen kita, ketika kita menghadapi masalah, mau berkata gini, Tuhan, kenapa harus saya lagi? Tuhan, apa dosa saya? Tuhan, kenapa harus begini? Kenapa harus punya suami kayak gini? Kenapa punya istri gini? Kenapa punya anak kayak gini? Kenapa harus saya menghadapi masalah keuangan begini, masalah pendidikan begini, bla bla bla. Tuhan mau kita berkata, aku ini pahlawan. Bukan malah mempertanyakan kenapa begini, kenapa begitu, kenapa jadi begini, kenapa jadi begitu. Tuhan mau kita maju berperang, menikmati setiap proses, dan selalu berkata, aku ini, yes, aku ini pahlawan. Sama-sama katakan, aku ini pahlawan. Sekali lagi, aku ini pahlawan. Yes, puji Tuhan. Ingat, Alkitab mengatakan, susu imanmu jadi padamu. Dan ini bukan hanya kasih semangat yang semangat kosong, bukan isapan jempol belaka, tidak. Perhatikan baik-baik. Di dalam Alkitab, ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, kuasa yang pertama yang Allah berikan kepada manusia ada pada perkataannya. Ada pada perkataannya. Kuasa pertama yang Tuhan berikan kepada manusia ada pada perkataannya. Karena itu Tuhan mau kita mengatakan pada diri kita malam hari ini, aku ini pahlawan. Ya. Jadi masalah itu biasa bagi seorang pahlawan. Jadi kalau seorang pahlawan menghadapi masalah, itu buat dia itu berkat besar. Ketika dia mengalami masalah, dia tidak melihat masalahnya begitu besar. Dia melihat berkat di balik masalah itu besar. Itu seorang pahlawan. Maka seorang pahlawan ketika menghadapi masalah, di otak dia, ketika dia maju, bukan kekalahan, tetapi kemenangan. Berkat yang dahsyat. Dan kalau Tuhan suruh maju, artinya
Tuhan sudah menyediakan kemenangan. Katakan amin. Iblis mau saudara dan saya mengatakan, aku ini manusia lemah. Aku ini tidak berdaya. Aku ini bukan siapa-siapa. Aku manusia biasa. Iblis sangat senang. Dan seolah-olah ketika kamu mengatakan seperti itu, kamu ditipu oleh perasaanmu bahwa kamu sedang merendahkan dirimu di hadapan Tuhan. No, Tuhan tidak mau kamu mengatakan seperti itu pada dirimu sendiri. Daud mengatakan pada diri sendiri, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dia ngomong sama diri sendiri. Dan Tuhan pada malam hari ini ngomong dengan jelas pada kita. Katakan pada dirimu, aku ini pahlawan. Jadi apapun masalah kamu hari ini, namakanlah masalahmu. Masalah kesehatan kah? Masalah keuangan kah? Masalah dengan suami kah? Atau rumah tangga kah? Atau apa bisnis kah? Selalu mengatakan aku ini pahlawan. Dan seorang pahlawan yang bersama-sama dengan sang pahlawan itu, yaitu Yesus Kristus, selalu dianugerahkan kemenangan demi kemenangan. Makanya di Alkitab mengatakan dia bukan hanya pemenang, tapi dia lebih daripada pemenang. Haleluya. Kita lanjut. Ayat 11. Bergeraklah dan datanglah hai segala bangsa dari segenap penjuru dan berkumpullah ke sana. Bawalah turun ya Tuhan pahlawan-pahlawanmu. Baiklah bangsa-bangsa bergerak dan maju ke lembah Yosafat, sebab di sana aku akan duduk untuk menghakimi segala bangsa dari segenap penjuru. Perhatikan. Di sini katakan, di sana aku akan duduk untuk apa? Menghakimi segala bangsa dari segenap penjuru. Artinya gini, setiap peperangan rohani kita hari ini, setiap masalah yang kita hadapi hari ini, Tuhan menonton, Tuhan melihat, dia tahu betul. Dan dia hakim yang adil. Dia tahu menghakimi. Cara menghakimi yang benar dia tahu, sebab dia hakim yang adil. Orang yang berlaku curang ketika dia menghadapi masalah, dia adalah hakim yang adil. Dia tetap akan mendapat ganjarannya. Tapi orang yang menikmati proses itu dengan cara Tuhan, dengan cara-cara kebenaran, dengan cara-cara Alkitab, Tuhanlah hakim yang adil. Dia tahu bagaimana menganugerahkan kemenangan kepada siapa. Ingat di sini katakan, di sana aku duduk untuk menghakimi segala bangsa. Di ayat 12 itu. Artinya dia duduk menonton, melihat setiap pergumulanmu. Cara-cara kamu menyelesaikan masalah, dia tahu semuanya. Jangan heran kalau misalnya kamu menyelesaikan masalah dengan caramu sendiri. Dengan egomu seperti itu. Pada akhirnya kamu kena batunya. Lalu kemudian kamu menyalahkan Tuhan. Nah, bukan Tuhan yang salah. Kamu yang terlalu buru-buru mengambil langkah. Selalu saya bilang gini. Ingat ini baik-baik. Di Ekuan selalu mengatakan gini. Jangan pernah melakukan sesuatu apapun kalau Roh Kudus tidak perintahkan. Sekali lagi saya ulangi. Jangan pernah melakukan sesuatu apapun atau mengambil keputusan apapun kalau Roh Kudus tidak perintahkan. Dari mana saya tahu kalau ini keputusan dari Roh Kudus? Saya tidak bisa mengajari saudara. Itu melewati pengalaman pribadi saudara ketika saudara mau dengan tulus rela menikmati setiap prosesnya. Kamu akan mengerti di sana. Dia akan mengajari kamu. Tuhan mengajari saya berbeda dengan mengajari kamu. Pasti beda caranya. Nikmati setiap prosesmu. Supaya kamu bisa mengerti bagaimana cara Tuhan berbicara kepada kamu. Cara Tuhan berbicara kepada kamu dengan saya pasti berbeda. Bisa saja berbeda. Bisa saja sama. Ya saya tidak bisa mengajarkan saudara. Oh, suara Roh Kudus pasti begini, lembut begini-gini. No. Tidak harus seperti itu. Roh Kudus akan datang kepadamu, berbicara dengan jelas padamu, kalau kamu membuka hati kamu untuk menikmati setiap proses dalam kehidupanmu. Dia akan berbicara dengan jelas. Tapi ketika kamu mengotot-ngotot otot-ototan sama Tuhan seperti itu, kamu dengan cara kamu sendiri, dengan powernya kamu, apa segala macam, Tuhan bisa lepas tangan. Ya sudah, nikmati. Kalau memang itu maumu, silakan. Dan kamu tidak akan pernah bisa mengerti mana yang Roh Kudus mau. Tetapi selama kita mau belajar dan terus belajar setiap pergumulan kehidupan kita, maka kita akan mengerti ini yang Roh Kudus mau, ini yang Roh Kudus tidak mau. Nah, saudaraku, kembali ke sini. Di sana dikatakan bahwa di sana aku akan duduk untuk menghakimi segala bangsa dari segenap penjuru. Jadi saudara jangan berpikir bahwa tidak ada Allah yang memantau kehidupan kita. Dia Allah yang Maha Tahu, dia Allah yang tahu segala sesuatunya. Kamu bergumulnya dengan apa, dia bergumul dengan apa, kamu kelemahannya apa, dia kelemahannya apa, dia tahu semuanya. Dan dia tahu kapan waktu yang terbaik untuk mengakhiri semuanya. Ingat, setiap pergumulan selalu ada ujungnya.
Tetapi kalau kamu yang mengakhiri seperti itu dia akan tumbuh seperti penyakit yang berjangkit. Dengan masalah yang sama, dengan keruwetan yang berbeda lagi. Tapi kalau Tuhan yang menyelesaikannya bagimu, kamu menyerahkan dirimu untuk Tuhan dan Tuhan menyelesaikannya bagimu, maka masalah itu akan beres dengan aman, dengan tenang. Dan kamu akan pindah ke satu level yang berbeda dengan masalah yang baru lagi. Tapi kalau kamu yang menyelesaikannya, kamu akan tetap turun ke bawah. Masalah yang apa? Masalah yang di sini belum beres, kamu turun ke bawah, kumpul lagi dengan masalah-masalah yang masa lalu kamu itu. Makin ruwet hidup kamu. Karena itu taat saja. Taat itu tidak pernah rugi, saudaraku. Tidak pernah rugi. Meskipun kita harus menangis, meskipun kita harus menjerit, tetapi tidak akan pernah rugi, saudara. Tidak akan pernah rugi. Sebab dia yang bersama-sama dengan kita akan selalu menganugerahkan kemenangan pada saudara dan saya. Amin. Haleluya. Lanjut. Di ayat 13. Ayunkanlah sabit, sebab sudah masa tuaian. Marilah, iriklah, sebab sudah penuh tempat anggur, tempat-tempat pemerasan berlimpah, sebab banyak kejahatan mereka. Perhatikan. Di sini katakan apa? Ayunkanlah sabit, sebab sudah masa tuaian. Artinya, dia tahu kapan untuk menolong kamu. Dia tahu kapan waktunya untuk bertindak bagi kamu. Secara sederhana, sesimpel itu firman ini. Jadi, kita tidak perlu untuk mencari-cari orang dalam. Kita tidak perlu untuk mencari orang-orang mungkin, ya ini saya kenal ini, dia punya power dan bisa menolong saya. Gak harus dengan cara seperti itu. Tuhan mau kita menikmati prosesnya dan dia tahu kapan waktu untuk bertindak bagi kita. Dan kalau waktu Tuhan yang kita mau, yang kita cari, dan genap waktunya pada kita akan begitu lega dan kita akan begitu mengerti dengan utuh. Oh, ini maksud Tuhan kemarin. Saya kemarin tidak mengerti, tapi saya dibuat mengerti. Saya percaya saudara seringkali mungkin bandel, tetapi kemudian Tuhan bukakan yang baiknya. Aduh, malu ya, ternyata maksud Tuhan begini toh. Malu sudah melawan sama Tuhan. Aduh, malu sudah bandel sama Tuhan. Aduh, malu sudah mengambil jalan pintas. Aduh, malu sudah melakukan ini. Padahal Tuhan maunya begini. Bertobat dari cara-cara kita seperti itu. Tidak pernah Tuhan tidak menolong orang-orang yang diizinkannya untuk masuk dalam sebuah dapur perapian. Dia selalu berjanji untuk menolong dan selalu tepat. Coba cari dalam Alkitab. Ada nggak orang-orang yang dia izinkan untuk di bangsa Israel khusus seperti ini? Dia izinkan untuk diserang oleh bangsa-bangsa. Kalau Bapak Ibu lihat di sini di kitab Yoel ini, pasal 1 dan pasal 2 itu berbicara bagaimana bangsa Israel itu benar-benar dilululantakan. Tapi di pasal 3 ini berbicara pemulihan bagi mereka. Tuhan selalu punya waktu yang tepat bagi orang-orang yang telah diizinkannya untuk mengalami sebuah peristiwa. Dia selalu berjanji dan dia selalu tepati. Dia bukan manusia, kata Alkitab, yang bisa berbohong. Dia Allah yang selalu berjanji dan selalu menepati janji. Jadi saudaraku, ketika kamu menghadapi masalah, mungkin suara Tuhan kamu tidak dengar, tetapi rohmu telah mengerti di alam roh bahwa oke, saya mengizinkan ini terjadi, kamu terima, kamu nikmati prosesnya. Tetapi kadangkala kesadaran kita, ego kita, kedagingan kita tidak mau mengerti manusia roh kita. Padahal roh kita mengerti betul maksud Tuhan. Karena itu jangan selalu memberikan makanan untuk egomu, kedaginganmu. Berikan makanan kepada rohmu, pada imanmu, untuk kamu peka terhadap Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Jadi saudaraku di sini jelas bahwa waktunya itu ada waktu-waktu khusus Tuhan. Ada masa-masanya kamu dibiarkan seolah-olah kamu tidak ditolong oleh Tuhan. Hanya seolah-olah, tetapi dia terus memantau kamu seperti di sini katakan tadi. Aku akan ada di sana untuk memantau, untuk menghakimi. Dia ada, dia memantau semuanya. Bukan tidak ada, dia ada melihat segala sesuatunya. Tetapi ketika waktunya sudah genap, sudah selesai. Dia akan dia akan bertindak bagi kamu dan dia akan membawa kamu ke suatu level yang berbeda dengan masalah yang berbeda lagi. Tapi dengan kualitas iman yang luar biasa. Tidak lagi seperti kemarin. Iman kita tinggal begini. Allah yang menolong aku kemarin, Allah yang sama akan menolong aku lagi. Ketika naik lagi, polanya sama. Allah yang kemarin menolong aku, Allah yang sama akan menolong aku lagi. Polanya simpel itu sebenarnya. Cuman ego kita ini yang tidak mau mengikuti polanya Tuhan. Kita maunya dengan cara kita sendiri.
Ingat gak? Ketika Daud harus menghadapi Goliat di depan matanya, yang secara logika tidak mungkin Daud pasti dulu, kalau kita secara kasat mata mungkin kalau kita berjudi di situ, ayo mau Daud atau Goliat? Wah, kita pasti pilihnya Goliat. Wah, ini Daud jadi sayur, jadi lempar si Daud ini pasti. Tetapi saudaraku, perhatikan, pola iman Daud itu sederhana. Dia bilang gini, Allah yang menyelamatkan aku dari mulut singa beruang, Allah yang sama yang akan melepaskan aku dari orang ini. Polanya seperti itu. Jadi kita tinggal beriman berdasarkan Alkitab. Allah yang membelah laut Teberau, laut merah, bagi orang Israel, untuk mereka jalan ke depan, Allah yang sama akan membawa setiap masalahku si bergumul untuk aku terus maju, terus naik level. Seperti itu sebenarnya Tuhan mau. Tapi kadang-kala kita mau pakai cara sendiri. Mungkin kelihatannya supaya lebih mewah seperti itu. Saya pakai ini, saya pakai orang ini. Wah, ini kalau dia yang datang pasti beres semuanya. Belum tentu. Belum tentu Tuhan mau kamu melalui jalan itu. Kalau kita lihat dalam kitab, Tuhan mau kita kembali kepada Dia. Kadang-kala setiap proses itu, itulah panggilan Tuhan. Nak, kembali ke sini. Kadang-kala Tuhan juga, kamu cukup diam saja, aku yang berperang ganti kamu. Tuhan tuh selalu seperti itu, Bapak Ibu. Jadi karena itu, mari perhatikan baik-baik di sini. Di sini katakan, sebab banyak kejahatan mereka. Artinya gini, orang-orang yang memperlakukan kamu tidak adil. Masalah-masalah yang menimpa kamu, dia selalu memperhitungkannya. Sebab banyak kejahatan mereka katanya. Ingat ya, kalau kita lihat di sini, di dalam kitab Yoel ini, sebenarnya bangsa-bangsa yang menindas orang Israel itu Tuhan sendiri mengizinkan sebenarnya. Tapi kemudian Tuhan sendiri yang meluluntahkan musuh-musuhnya. Ini seperti tidak adil di bagian musuh, seperti itu. Tetapi ini berbicara dosa mereka yang telah menindas dengan keras, kata kita kalau kita baca secara keseluruhan ya. Karena kamu telah menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, kamu telah menindas dengan keras umatku. Jadi setiap masalah yang diizinkan Tuhan terjadi pada hidupmu, masalah itu akan dibereskan Tuhan. Tuhan akan menghadapi. Masalahmu akan menjadi lawan Tuhan. Jadi sebenarnya kita hanya diperintahkan Tuhan untuk masuk ke area itu untuk kamu belajar, untuk kamu mengerti ini loh maksud Tuhan. Seperti itu sebenarnya. Tuhan tidak mau mendorong kamu lalu membahayakan kamu, tidak. Tuhan tidak pernah mengizinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita lalu untuk mempermalukan kita, untuk membinasakan kita. No. Tuhan mau kita belajar untuk mengerti maksudnya, mengerti kehendaknya. Karena Dia mau dengan mengerti kehendaknya, namanya dipermuliakan. Hidupmu akan berguna, hidupmu akan memuliakan Dia. Dan ketika Dia datang, Dia akan berkata para malaikatnya, bawa dia untuk sidangan dengan aku dalam kerajaanku yang tidak bercaman itu. Jadi segala sesuatu yang Tuhan izinkan itu adalah yang terbaik bagi kita. Semuanya untuk kebaikan saudara dan saya sebenarnya. Amin, Bapak Ibu. Haleluya. Kita lanjut. Di ayat 14. Haleluya. Ayat 14 dikatakan banyak orang di lembah penentuan. Ya, sudah dekat hari Tuhan di lembah penentuan. Matahari dan bulan menjadi gelap. Perhatikan, matahari dan bulan menjadi gelap dan bintang-bintang menghilangkan cahayanya. Tuhan mengaum dari Sion, dari Yerusalem ia memperdengarkan suaranya, dan langit dan bumi bergoncang. Tetapi Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umatnya dan benteng bagi orang Israel. Simple, maksudnya begini. Ketika dikatakan matahari belum menjadi gelap, bintang-bintang menghilangkan cahayanya, maksudnya gini, kalau Tuhan sudah bertindak, kalau Tuhan sudah turunkan untuk membela anak-anaknya, tidak ada satu masalah pun yang tidak berlutut di hadapannya. Harus berlutut, harus tunduk. Itu maksudnya. Kalau Tuhan sudah turun tangan membela umatnya, membela orang yang percaya kepadanya, membela orang yang menikmati setiap proses untuk mengerti kehendak Tuhan, ketika Tuhan sudah turun tangan, tidak ada satu masalah pun yang dapat membinasakan atau yang dapat meluluntahkan anak Tuhan lagi. Semua masalah harus tunduk di bawah kaki Tuhan dan juga di bawah kaki orang percaya. Amin. Ya. Di sini dikatakan dengan jelas bahwa matahari dan bulan menjadi gelap dan bintang-bintang menghilangkan cahayanya. Tuhan mengaum dari Sion katanya. Saya suka kalau kita akan mengaum. Ini ada Sion di belakang saya.
Saya juga mau ekoan. Ada spirit Lion of Judah itu mengaum. Ada spirit itu di ekoan. Amin. Dan biarlah ekoan mengaum di seluruh Asia dan ke bangsa-bangsa ya. Doakan terus. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, di sini katakan Tuhan mengaum dari Sion, dari Israel, ia memperdengarkan suaranya dan langit dan bumi berguncang. Maksudnya, kalau Tuhan sudah bertindak, tidak ada satupun yang dapat tahan berdiri di depannya. Kalau Tuhan sudah turun tangan bagi kita, kamu hanya akan menonton saja, kata Alkitab. Makanya benar kata Alkitab, kamu hanya akan menonton saja. Karena Tuhan yang bertindak bagi kita. Amin. Haleluya. Lanjut. Jadi katakan, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umatnya, dan benteng bagi orang Israel. Orang Israel di sini berbicara kamu dan saya juga. Kita menjadi orang Israel karena kurban Kristus. Kita menjadi orang Israel di dalam Kristus dan karena Kristus. Dan dialah menjadi benteng bagi kita, kata Alkitab. Maka ketika dia datang, ketika dia turun tangan atas salah kita akan tetap berdiri tegak di hadapannya. Dan kita akan melihat setiap pergumulan, setiap masalah itu akan diluluhlantakkan Tuhan di depan kita. Kalau Tuhan sudah bertindak, maka tidak ada satupun yang dapat berdiri di hadapannya. Harus tunduk. Dan saudara tahu, kuasa itu ada pada siapa yang Tuhan berikan. Kuasa itu Tuhan berikan hanya kepada manusia. Ya. Makanya dia bilang sama Musa, Musa, aku mengutus engkau sebagai Allah bagi Firaun. Artinya, apapun yang engkau katakan, mau tidak mau, suka atau tidak suka, Firaun harus tunduk pada perkataanmu. Dan barang siapa yang tidak tunduk pada perkataanmu, dia akan berjumpa dengan keadilanku. Dia akan berjumpa dengan tanganku. Itu sebabnya dia mengutus Musa sebagai Allah, artinya bukan Allah yang adalah Allah bagi Allah, tetapi Allah bagi Firaun. Pertanyaan saya, apa Firaunmu hari ini? Apa Firaunmu hari ini? Engkau diutus sebagai Allah bagi Firaunmu, bagi masalah. Dan ingat, perkatakan itu, aku ini pahlawan. Roh Allah ada padaku. Selalu berkata seperti itu. Aku ini pahlawan, roh Allah ada padaku. Roh yang Allah anugerahkan kepadaku lebih besar dari roh alam dunia. Kenapa kita tidak memperkatakan itu kepada kita? Kenapa kita harus berkata, aduh, dia punya bagian ini, aduh gimana ya? Aduh gimana ya? Kenapa kita harus merenungkan hal yang negatif itu bagi kita, yang tidak berguna bagi iman kita? Padahal ada jalan keluar yang sudah Tuhan berikan yang begitu terang benderang dalam firman-Nya. Bahwa aku ini pahlawan, roh Allah ada padaku. Bagaimana mungkin Tuhan bisa bekerja menolong kamu, membawa kamu keluar dari masalah itu, kalau kamu sendiri sudah berkata, aduh gimana ya, aduh gimana ya, aduh gimana ya. Kalau kamu bilang aduh gimana, ingat, gelap dengan terang tidak bisa bersatu. Tapi ketika kamu berkata, aku ini pahlawan, roh Allah ada padaku, itu artinya terang. Dan saya percaya itu terang Kristus ketika kamu mengatakan itu. Dia akan datang kepadamu, menyinari kehidupanmu. Sehingga peperangan rohanimu, sehingga setiap pergumulan-pergumulanmu yang gelap-gelap itu dalam kehidupanmu, akan diluluhlantakkan Tuhan, akan sirna dengan sendirinya. Karena itu selalu memperkatakan perkataan profetik bagi dirimu sendiri. Setiap pagi kalau saya bangun, saya langsung, ketika saya bangun, nggak bangun begini Bapak Ibu. Saya langsung bangun, langsung begini, nyamping, langsung berlutut. Setelah saya bangun. Dan saya selalu mengucapkan kata-kata profetik bagi diri saya. Setiap hari. Karena saya tidak mau didahului oleh apapun yang saya lihat, yang saya dengar, lalu sudah masuk lebih dulu. No. Saya selalu memperkatakan lebih dulu buat diri saya. Bahwa saya begini menurut Alkitab. Ya, hidup saya ditentukan oleh Alkitab. Bukan oleh apa yang saya lihat, bukan oleh apa yang saya dengar dari orang lain. Tapi apa kata Alkitab? Karena itu saya bilang, saya adalah pahlawan. Roh Allah ada padaku. Saya adalah Allah bagi Firaun dalam hidup saya. Selalu perkatakan yang baik pada dirimu sendiri. Perhatikan, di sini katakan, matahari dan bulan menjadi gelap, dan bintang-bintang menghilangkan cahayanya, Tuhan mengaum dari Sion. Artinya, Tuhan ketika sudah melangkah untuk menolong kamu, menolong kita semua, maka tidak ada satupun yang dapat bertahan di hadapannya. Semua harus tunduk. Semua harus berlutut di hadapan dia. Dan kita anak-anaknya akan dibebaskan untuk masuk ke level yang baru. Untuk masuk ke dalam kehidupan yang baru, level iman yang baru, level rohani yang baru di dalam Kristus. Apakah selesai masalahnya? Tidak. Masalahnya baru, tetapi levelnya sudah
Luar biasa. Haleluya. 17. Maka kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan adalah Allahmu yang diam di Sion gunungku yang kudus, dan Yerusalem akan menjadi kudus dan orang-orang luar tidak akan melintasinya lagi. Wow. Jadi ternyata di dalam semuanya itu yang Tuhan mau supaya kita sadar, supaya kita tahu, supaya kita kenal bahwa Dia adalah Tuhan yang adalah Allah yang dahsyat, yang diam di Sion, di tahtanya. Kalau kita iman kita saat ini. Jadi setiap proses yang kita alami, setiap pergumulan yang kita alami, setiap masalah yang kita alami, sesungguhnya Tuhan mau membukakan mata iman kita untuk melihat Dia dengan clear, dengan jelas. Bahwa Dia adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang senantiasa hadir, selalu menolong kita, menopang kita, memberikan kekuatan kepada kita, bahkan memberikan kemenangan kepada saudara dan saya. Haleluya. Dan di situ dikatakan, ketika Dia bertindak, di sini katakan, maka orang luar tidak akan dapat melintasinya lagi. Artinya kamu akan di-cover. Kamu akan dilindungi, dibentengi. Tidak akan pernah bisa. Kecuali Dia mengizinkannya. Dan tentu, kalau kamu sudah di level ini, level kamu sudah aman, Dia akan kunci. Oke, level kamu sudah aman ini, naik ke level berikutnya. Oke, Dia akan izinkan lagi terjadi. Ketika ini sudah selesai dengan cara Tuhan, kunci lagi, naik lagi levelnya. Seperti itu maksudnya. Selanjutnya, ayat 18. Dikatakan begini, pada waktu itu akan terjadi bahwa gunung-gunung akan meneriskan anggur baru, bukit-bukit akan mengalirkan susu, dan segala sungai Yehuda akan mengalirkan air, mata air akan terbit dari rumah Tuhan, dan akan membasahi lembah Sitim, Mesir akan menjadi sunyi sepi, dan Edom akan menjadi padang gurun tandus, oleh sebab kekerasan terhadap keturunan Yehuda, oleh karena mereka telah menumpahkan darah orang yang tidak bersalah di tanahnya. Perhatikan, tetapi Yehuda tetap didiami untuk selama-lamanya dan Yerusalem turun-temurun. Perhatikan, pada akhirnya ketika Tuhan sudah datang pada waktunya, ketika Tuhan sudah bertindak ke kita, Dia akan menyelesaikan semuanya dan kita hanya akan menikmati berkat-berkat yang mengalir daripada Dia. Kita akan menikmati setiap jawaban doa kita. Setiap air matamu akan digantikan dengan air mata sukacita. Kalau selama kamu bergumul, selama kamu menghadapi masalah itu, kamu mungkin menangis, bahkan kamu nggak tahu arah kemana. Kamu menangis terseduh-seduh, kamu menangis kesedihan, mungkin menangis berbagai macam cara lah seperti itu. Tetapi Tuhan bilang, pada akhirnya, kamu akan menerima balasan itu. Kamu akan diberkati, kamu akan menikmati berkat-berkat itu, sehingga air mata kamu yang tadi, yang kamu tumpahkan entah bagaimana caranya, Tuhan akan gantikan dengan air mata sukacita. Kamu tidak lagi menangis karena kesedihan, karena beratnya masalah, karena kamu ditekan, ya, dihimpit, dihianati. Tapi kamu akan menangis karena kebaikan Tuhan begitu nyata dalam kehidupan kamu. Yang kamu hanya berkata, Tuhan, kamu nggak bisa bilang apa-apa lagi, Tuhan. Kamu hanya bilang, Tuhan, nangis. Kamu hanya bisa bilang, Tuhan, nggak ada kata-kata lain lagi. Saling bilang terima kasih. Dan begitulah cara-cara Tuhan. Nah, saudaraku, perhatikan di sini. Tetapi Yehuda tetap didiami untuk selama-lamanya. Jadi, saudaraku, tidak ada sesuatu pun yang Tuhan mau curi dari hidup kamu. Jangan takut. Kalau hari ini kamu bilang, menghadapi masa lalu kamu bilang, aduh, aku dipermalukan. Kalau hari ini dibusukin orang, dan Tuhan mengizinkan terjadi, Tuhan akan tetap punya cara, punya 1001 alasan untuk membuat nama kamu harum kembali. Dan itu jangan pernah takut. Kamu dihianati, kamu difitnah orang, biarkan mulut mereka memfitnah kamu. Tapi Tuhan bisa membalik keadaan itu. Tuhan bisa membuat nama kamu harum kembali. Tuhan bisa membuat orang percaya sama kamu lagi. Sekalipun kamu difitnah, tidak perlu khawatir. Tuhan punya banyak cara. Karena sini dikatakan, tetapi Yehuda tetap didiami untuk selama-lamanya, dan Yerusalem turun-temurun. Perhatikan, di ayat 21 yang terakhir, aku akan membalas darah mereka yang belum kubalas. Tuhan tetap diam di Sion. Ingat, masalahmu bukan menjadi masalahmu. Masalahmu menjadi masalah Tuhan. Jadi kamu hanya cukup untuk menikmati setiap proses itu. Tuhan bilang kamu cukup percaya saja sama Dia. Taat tanpa bertanya. Taat saja. Manut aja, kira-kira seperti itu. Masalahmu akan menjadi masalahnya Tuhan.
Itulah Tuhan kita. Dia bilang, aku akan membalas darah mereka yang belum kubalas. Tuhan akan tetap memperhitungkan semuanya. Masalah apapun datang di kehidupan kamu, ketidakadilan seperti apapun yang kamu alami, itu akan menjadi masalahnya Tuhan. Dan Tuhan akan menghadapi semuanya itu dan berikan kemenangan kepada kamu. Amin. Haleluya. Nah, saudaraku, kita menjadi seorang pahlawan, ya, bukan karena kuat dan gagah kita tentunya, tetapi karena apa? Tadi saya sudah katakan di awal, karena Dia sang pahlawan sejati itu ada bersama-sama dengan kita. Amin. Jadi saudara jangan bangga karena ini karena saya. No. Semuanya karena Dia sang pahlawan sejati itu ada bersama-sama dengan kita. Sefanya 3 ayat 17 mengatakan begini, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan. Wow. Jadi Dia ternyata memberikan kemenangan itu bukan karena kuat dan gagah kita. Karena itu tidak ada satupun yang dapat kita sombongkan dalam hidup ini. Semua karena, sama-sama katakan, semua karena Tuhan. Sekali lagi, semua karena Tuhan. Yes, semua karena Tuhan, bukan karena kita. Nah, saudaraku, ada beberapa hal yang saya mau bagikan di sini. Beberapa ciri seorang pahlawan. Yang pertama, seorang pahlawan selalu mengutamakan keadilan, kebenaran, dan keutuhan. Ini yang tadi saya singgung pertama. Di Kejadian 13 ayat 8-9, maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Abraham ini omnya, Lot ini ponakannya. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Seorang pahlawan akan selalu mengutamakan keadilan, kebenaran, dan keutuhan. Di sini, Abraham bisa saja dia memilih karena dia lebih tua, dia omnya, dia pamannya. Dia berhak memilih yang lebih baik. Tapi seorang pahlawan adalah seorang yang tidak mementingkan kepentingannya. Seorang pahlawan adalah seorang yang sentiasa memperjuangkan kebenaran, keadilan, keutuhan. Bisa saja di sini, dia yang punya power, dia yang lebih kaya daripada Lot. Dia bisa saja menolak Lot. Udah, kamu jangan saya lagi. Ambil semua barang-barangmu dan terserah kamu kemana. Bisa saja. Sangat bisa, saudaraku. Tapi pahlawan tidak seperti itu. Seorang pahlawan senantiasa memperjuangkan keutuhan. Jadi kalau ada masalah sedikit dalam rumah tangga kita, jangan ngomong cerai. Jangan tampar. Istrimu bukan drum. Jangan dikit-dikit, gue gampar loh. Nggak usah begitu. Seorang pahlawan selalu mengutamakan apa? Keutuhan. Bahkan, dia sekalipun bukan dia yang salah. Seorang pahlawan, dia akan rela meminta maaf kepada istrinya. Yang penting demi keutuhan. Bagi dunia itu konyol. Itu nggak benar itu. Tetapi seorang pahlawan, bukan soal siapa yang benar, siapa yang salah, tapi soal keutuhan. Karena bagi seorang pahlawan, rumah tangga bukanlah rumah pengadilan, bukanlah bukanlah rumah-rumah pengadilan atau bukanlah meja hijau. Bagi seorang pahlawan, rumah tangga adalah tempat dia melayani Tuhan. Bagi seorang anak Tuhan, bagi seorang pahlawan, rumah tangga adalah mimbar dia untuk melayani Tuhan. Jadi seorang pahlawan jangan gampang ngomong cerai, jangan gampang ringan tangan. Seorang pahlawan akan memperjuangkan keutuhan. Bagi seorang pahlawan, rumah tangga itulah mimbar dia untuk melayani Tuhan. Bukan meja pengadilan yang membuktikan siapa benar, siapa yang salah. Lalu senang kalau istrinya salah, senang suaminya kalau salah, senang kalau suaminya terbukti selingkuh, senang kalau istrinya terbukti mungkin ada main-main dengan orang di luar sana. Bagi seorang pahlawan, salahmu, salahku, benarmu, benarku. Itu pahlawan. Karena itu suami-suami harus jadi pahlawan. Amin. Suami-suami di sini bilang, saya adalah pahlawan. Yes. Bagi seorang pahlawan, dia tidak akan mementingkan kepentingannya. Bagi seorang pahlawan, hidupnya hanya untuk melayani. Bagi seorang pahlawan, dia hanya berjuang untuk memberikan kebahagiaan. Kalau suami, engkau seorang pahlawan, engkau tidak akan mementingkan kepentingan, tapi engkau akan memperjuangkan bagaimana kepentingan istrimu, kepentingan pasanganmu, memperjuangkan kebahagiaannya. Kalau misalnya dia bahagianya mungkin belanja-belanja,
bawa dia belanja. Tinggalkan dompet di rumah. Alasannya, wah dompet itu kan pakai handphone, habisin baterainya. Oke. Kalau seorang pahlawan, maksudnya begini, kalau seorang pahlawan, dia akan memperjuangkan kebahagiaan istrinya atau pasangannya seperti itu. Karena seorang suami yang adalah pahlawan, bagi dia, aku ada untuk memberi kebahagiaan, bukan mencari kebahagiaan. Seorang istri yang adalah pahlawan, dia sadar betul, aku ada bukan untuk mencari kebahagiaan dalam rumah tanggaku, tapi aku ada untuk memberi kebahagiaan. Kalau suami istri sudah berlomba-lomba untuk memberi kebahagiaan, saya pikir dia akan mengalami surga sebelum ke surga. Amin. Tetapi selama kita menikah untuk mencari kebahagiaan, disitulah lembah untuk kita berperang. Lembah terbuka untuk berperang, kalau kita baca dalam Yoel ini. Tapi selama kita memperjuangkan untuk kebahagiaan pasangan masing-masing, kita akan mengalami surga sebelum surga. Haleluya. Suami istri katakan, aku ini pahlawan. Amin. Haleluya. Selanjutnya, berapa ciri seorang pahlawan? Yang pertama tadi, seorang pahlawan selalu mengutamakan keadilan, kebenaran, Tuhan. Yang kedua, seorang yang selalu mau terus belajar dan rendah hati. Perhatikan 1 Samuel 16:13 dikatakan Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud, lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Setelah Daud diurapi menjadi raja, apakah dia menjadi sombong? Tidak. Dia tetap mengembalakan kambing dombanya. Oh, harusnya kalau sudah rapi begitu, oh minggir lo, gue raja. Lo apaan prajurit? Minggir lo. Nih, ambil barang saya ini. Angkat ke sana. Wah, itu langsung diperintahkan. Itu raja yang gak benar. Tapi Daud, dia rendah hati dan mau terus belajar. Kalau kita perhatikan, Daud itu, meskipun dia sudah menjadi raja, diurapi menjadi raja, memiliki roh dari Allah yang menyertai dia, dia terus menjadi pelayan di dalam kerajaan itu. Dan dia tidak komen, Tuhan, lu urapi gue ngapain? Kan jadi raja, kenapa gue tetap jadi jongos? Kenapa saya harus masih mengembalakan kambing yang cuma berapa ekor itu? Tetapi Daud di sini, dia mau terus belajar. Tidak mau sombong, dia tetap rendah hati. Dan oleh karena itu, roh Tuhan akan membawa dia, kita lihat di dalam Alkitab itu, di dalam Samuel itu, begitu bawa dia dengan begitu luar biasa, terus naik, terus naik, terus naik. Karena apa? Karena dia mau belajar dan terus rendah hati. Kuncinya di sini, kita mau terus belajar rendah hati. Jangan jadi orang itu jangan sok tahu seperti itu. Jadi kalau ditegur orang, dikasih tahu orang kayak, emang lu lebih apa? Lu lebih pintar apa? Enggak. Belajar mendengar dan rendah hati. Meskipun mungkin dia apa yang dikatakannya itu kayaknya kamu sudah tahu, tapi disitulah kamu harus belajar rendah hati. Kadang-kala kita diperhadapkan Tuhan untuk menguji kita itu. Kamu diperhadapkan dengan orang yang tidak ada apa-apa dibandingkan kamu kalau secara pendidikan. Tapi seolah-olah itu orang itu ngomong kayak mengajarin kamu. Hati-hati. Kadang-kala Tuhan mengizinkan kamu untuk berjumpa dengan orang seperti itu untuk tes kamu rendah hati atau tidak. Ya, disitulah ujian-ujian yang kamu tidak sadari. Yang mungkin selama ini kamu bilang, lu siapa? Kuliah kagak lu? S1 bukan, S2 bukan, S3 bukan, ngajarin gua lu. Hati-hati. Kadang-kala Tuhan setting seperti itu untuk kamu kepergok diri kamu sendiri. Untung-untung kalau kamu sadar, kalau kamu nggak sadar, kamu akan tenggelam. Jadi belajar untuk mendengar, belajar untuk rendah hati. Sekalipun apa yang dikatakan itu, kamu sudah tahu lebih banyak daripada apa yang dia sampaikan itu. Tapi kamu harus belajar rendah hati. Karena Tuhan menguji kamu. Ingat, ada saat-saat tertentu Tuhan menguji kamu seperti itu. Kadang-kala kita tidak sadar. Kadang-kala kita langsung tutup telinga dan bilang, tahu apa lo? Hati-hati. Kamu ketika sekali ngomong seperti itu ada banyak hal yang runtuh, yang sudah kamu bangun. Ada banyak hal yang sudah roboh. Dan kamu akan susah untuk membangunnya kembali. Karena itu hati-hati dengan seperti itu. Seorang pahlawan, dia adalah seorang yang terus mau belajar dan rendah hati. Tidak mengenal siapa orangnya. Selama itu, buat dia membangun. Sekalipun dia sudah banyak tahu,
tapi dibuat dia itu sebagai oke, aku diingatkan kembali. Sekalipun dia sudah tahu, tapi seorang yang rendah hati, seorang pahlawan dia akan mengatakan oke, aku diingatkan kembali. Haleluya. Yang ketiga, seorang pahlawan adalah seorang yang mau melayani dan berkorban. Ya, tidak bersungut-sungut ketika melayani. Bukan soal uangnya, bukan soal berapanya. Tapi seorang pahlawan, dia akan terus dengan rela melayani dan terus mau berkorban. Apa yang bisa aku berikan, apa yang bisa aku kerjakan untuk Tuhan, aku mau. Itu seorang pahlawan. Karena pahlawan tadi, seperti yang saya singgung pertama, pahlawan tidak mementingkan kepentingan sendiri. Seorang pahlawan kebenaran, dia akan mementingkan kepentingan Tuhan. Karena dia sadar betul, ya, seorang pahlawan sadar betul, dia diciptakan Tuhan dan ditempatkan di bumi ini untuk kepentingan Tuhan, bukan kepentingannya. Dia sadar betul, dia hanyalah hamba, bukan majikan. Karena itu dia akan memperjuangkan segala sesuatu yang ada padanya, dengan kekuatan ada padanya, untuk kepentingan Tuhan dan kerajaannya. Seorang pahlawan akan terus gelisah setiap hari. Apalagi yang harus aku berikan kepada Tuhanku? Dia akan gelisah terus. Apalagi yang belum aku berikan? Apalagi yang belum aku perjuangkan? Apalagi yang belum aku lakukan untuk Tuhan? Itu seorang pahlawan. Tapi kalau seorang pengecut, apalagi yang belum aku miliki? Apalagi yang belum aku punya? Dia akan tampung. Nyedot terus kayak nyamuk. Jangan punya spirit nyamuk, mengisap darah terus. Ya. Tapi seorang pahlawan, dia akan terus gelisah. Tuhan, apalagi yang harus aku lakukan? Ingatkan aku Tuhan. Kalau aku lupa Tuhan, Roh Kudus, ingatkan aku. Itu seorang pahlawan. Dia akan terus mau melayani dan terus berkorban. Karena dia tahu apa yang dilakukannya itu adalah panggilan dia sejak dia diciptakan. Saudaraku, Tuhan menciptakan engkau dan saya bukan tanpa alasan ditempatkan di dunia ini. Ya. Tuhan punya alasan tertentu. Dan Tuhan tentu mau saudara dan saya melayani dan berkorban demi dia dan kerajaannya, demi kepentingan dia dan segala rancangannya. Karena itu berdoa setiap hari, Tuhan, ini aku, utuslah aku. Amin. Haleluya. Di Filipi 1:21 dikatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ini seorang bisa dikatakan seorang scholar, ya. Dia seorang Farisi, ya, seperti itu, orang yang sangat pintar seperti itu, rela mengatakan seperti ini, karena bagi Kristus hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Artinya gini, kalau dia hidup, ya hidup untuk Kristus, kalau mati adalah keuntungan buat dia. Ini Paulus yang ngomong, dia bukan orang bodoh. Dia orang yang bisa dikatakan orang yang gampang sekali mendapatkan segala sesuatunya karena kepintarannya, karena kedudukannya, tetapi demi Kristus dia mau rela melayani, dia mau berkorban. Bahkan Alkitab mencatat dalam Kisah Para Rasul, dia menjual tenda. Ya, dia menjual tenda. Dia rela berkorban demi kepentingan Allah dan kerajaan. Demi kepentingan Tuhan yang dia sembah. Karena itu kalau kita sadar, kita ada untuk kemuliaan Tuhan, kita ada untuk kepentingan Tuhan, maka tidak ada satupun yang dapat, yang kita bisa pikirkan bahwa, aduh ini aku belum punya, ini aku belum punya. Bukan berarti kamu tidak boleh punya rumah, tidak punya mobil, boleh. Tapi semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk kemuliaan bagi diri sendiri, tapi untuk kepantasan, kebutuhan saja. Kalau ada uang boleh, kalau nggak ada uang nggak usah macam-macam seperti itu. Ada, nggak ada nggak apa-apa seperti itu. Punya rumah puji Tuhan, kalau nggak punya rumah nggak apa-apa. Ngontrak, kalau ngontrak nggak ada duit lagi, kos nggak apa-apa seperti itu. Ya, kalau kos ngontrak udah nggak ada duit lagi, kalau udah nggak ada duit lagi, telepon saya, nanti saya sudah Bill bayar. Bill banyak duit. Haleluya, amin ya Bill ya. Amin. Haleluya. Padahal garam baru habis ya Bill ya. Garam di meja. Bercanda. Bill banyak duitnya, sekalipun receh. Recehnya itu dolar. Haleluya. Nah, jadi saudaraku, seorang pahlawan adalah seorang yang mau melayani dan mau berkorban. Saya salut dengan sahabat saya Gabriel. Dia selalu saya ajak kemana-mana seperti itu, ajak pakai motor dia seperti itu. Ya, motornya bagus seperti itu. Tapi kayak motornya udah ngerokok gitu. Motornya harusnya nggak ngerokok tapi kayak ngerokok gitu. Maksudnya berasap gitu. Padahal Honda tapi berasap gitu, luar biasa. Kita kalau ada duit kita perbaiki ya Bill ya. Amin ya Bill ya. Amin. Puji Tuhan. Oke. Jadi seorang pahlawan adalah seorang yang melayani dan berkorban. Sahabat saya Bill kalau misal saya ajak Bill tolong ke sini
datang jam segini, wah dia langsung datang tepat waktu tuh. Cuman kemarin doang tuh, dia telat 2 jam lebih. Haleluya. Tapi hari ini dia tepat waktu. Saya bilang, Biel, jam 6 tolong jemput saya di penginapan, saya bilang gitu. Dan kebetulan saya lagi nginap di sini. Jam 6 udah ada di bawah, saya bilang gitu. Oh, jam 6 kurang. Dia bukan on time, dia in time, Bapak Ibu. Luar biasa. Dan dia selalu, kalau misalnya saya pakai motor apa segala macam, udah pakai aja apa-apa. Nah, seperti itu. Pokoknya dia, apapun untuk kebutuhan pelayanan, silakan pakai. Dia bilang gitu, luar biasa. Sekalipun di tengah jalan tiba-tiba bensin habis, oli habis. Aduh, luar biasa. Saya dengan Bial kemarin ngeng, oli habis. Di luar dugaan. Oli bisa habis di tengah jalan. Luar biasa. Karena Bial tidak lagi memikirkan apapun. Dia hanya memikirkan kepentingan Tuhan katanya. Dia nggak memikirkan oli. Luar biasa. Hamba Tuhan. Ya. Hamba Tuhan dengan hambatan Tuhan itu benar-benar tipis, Bapak Ibu. Tapi Gabriel adalah seorang hamba Tuhan yang cukup saya salut seperti itu ya. Dia mau melayani dan dia mau berkorban seperti itu. Habis ini saya bilang sama dia, malam ini kita pergi bagi-bagi berkat. Jadi habis ini tutup live ini, tutup Zoom ini, kami akan ngeng lagi sepanjang jalan untuk bagi-bagi berkat malam hari ini. Haleluya. Next, berapa ciri seorang pelayan Tuhan? Yang terakhir, seorang pahlawan adalah seorang yang tidak mau kompromi dengan dosa. Yes. Pahlawan tidak akan pernah kompromi dengan dosa. Kalau dia tahu itu tidak benar, dia tidak akan pernah melakukannya. Kenapa? Karena bagi seorang pahlawan itu haram. Saya melihat salah satu contoh luar biasa adalah Yusuf. Di Kejadian 39 ayat 9 dikatakan, bukankah di rumah ini ia lebih besar kuasanya daripadaku? Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Nah, saudara dikasih Tuhan, kalau seandainya itu posisi kita tidak mungkin aku tidak melakukan ini. Kita akan berkata, bagaimana mungkin aku membiarkan kesempatan ini? Bagaimana mungkin aku melewati kesempatan ini? Itu bagi kita, tapi bagi seorang pahlawan seperti Yusuf, dia bilang, bagaimana mungkin aku melakukan dosa yang besar ini di hadapan Allahku? Wow. Bagi seorang pahlawan, perhatikan, dia tidak akan pernah bisa kompromi dengan dosa. Meskipun itu buat dia bisa dia nikmati, meskipun itu bisa meraup keuntungan yang besar, tetapi bagi seorang pahlawan, haram. Bagi seorang pahlawan, tidak. Seorang pahlawan adalah seorang yang selalu menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan keutuhan. Karena itu, seorang pahlawan adalah seorang yang tidak mau kompromi dengan dosa. Yusuf, secara hukum, dia tidak salah. Karena hukum pada zaman itu di berbagai macam tempat, daerah, suku seperti itu. Kalau dia seorang hamba, ya, posisinya kan Yusuf hamba di sini. Jadi kalau Tuhan yang meminta apapun, bahkan meminta hal-hal yang seperti yang dilakukan, yang diminta oleh istri Potifar ini seperti itu tidak masalah. Karena itu hal biasa. Karena dia adalah pembantu, dia tuh hamba, jadi tidak punya arti. Jadi kalau dia minta, lu harus lakukan. Dan itu biasa. Jadi secara hukum sebenarnya tidak masalah. Tetapi seorang pahlawan tidak akan pernah bisa kompromi dengan dosa. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Karena itu Bapak Ibu, di dalam hidup kita banyak sekali tawaran-tawaran yang membuat kita mungkin bisa lebih, wah ini kalau saya ambil ini kayaknya aman nih seperti itu. Wah ini kayaknya ada yang ketahuan. Wah kalau misalnya saya jalan sama dia, kayaknya ada yang ketahuan. Kan alasannya kan cuma teman. Ingat, seorang pahlawan tidak akan pernah bisa kompromi dengan dosa. Kalau katakan sama dirimu setiap hari, aku ini pahlawan. Selalu berkata seperti itu, aku ini pahlawan. Dan ingat, pahlawan tidak akan pernah bisa kompromi dengan dosa. Dosa dia pandang betul. Dosa itu adalah kekejian di hadapan Allahku. Dosa itu dibenci oleh Tuhan. Karena itu pasti orang pahlawan adalah seorang yang mau belajar mencintai apa yang Tuhan cintai dan membenci apa yang Tuhan benci. Itu seorang pahlawan. Sekali lagi saya katakan, seorang pahlawan adalah seorang yang mau belajar untuk mencintai apa yang Tuhan cintai dan membenci apa yang Tuhan benci. Itu seorang pahlawan. Saya simpulkan. Pahlawan adalah seorang yang gagah berani serta memiliki
hati yang rela melayani, berkorban, dan selalu memperjuangkan keadilan, kebenaran, dan ketuhanan. Dan untuk melihat semuanya itu, kepada siapakah kita melihat contoh itu? Hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yes, dialah sang pahlawan sejati itu. Hanya kepada dialah kita berkaca. Hanya kepada dialah kita harus mengarahkan pandangan kita. Dialah yang menjadi contoh teladan yang sempurna bagi kita untuk menjadi seorang pahlawan. Dan Tuhan mau saudara dan saya untuk terus menjadi pahlawan selama engkau hidup. Jadilah pahlawan kebenaran. Jadilah pahlawan di dalam rumah tanggamu, di dalam usahamu, di dalam komunitasmu, di dalam segala hal. Jadilah pahlawan-pahlawan kebenaran di sana. Dan teruslah memperjuangkan keadilan, kebenaran, dan keutuhan. Dan teruslah untuk belajar mencintai apa yang Tuhan cintai dan membenci apa yang Tuhan benci. Dan selalu mengatakan seperti ini, bahwa aku tidak mungkin bisa bersatu atau kompromi dengan dosa. Karena seorang pahlawan tidak bisa kompromi dengan dosa. Dan seorang pahlawan seperti saya catat di sini, di poin ketiga, adalah seorang yang mau terus rela berkorban. Jadi seorang pahlawan akan terus berpikir gini, apalagi yang harus saya perbuat untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan yang kedua di sini saya catat tadi, seorang pahlawan terus mau belajar dengan hati. Sekalipun dia banyak tahu, tapi ketika ada di suatu tempat, satu kondisi, di mana dia harus mendengarkan orang-orang yang mungkin di bawah dia akan tetap mau mendengar, membuka telinga dengan rendah hati. Yang pertama tadi saya katakan, seorang pahlawan adalah seorang yang selalu mengutamakan keadilan, kebenaran itu Tuhan. Karena itu, jadilah pahlawan-pahlawan kebenaran yang selalu memperjuangkan keadilan, kebenaran, dan keutuhan dimanapun. Jangan menjadi pemecah belah. Itu pekerjaan iblis. Jangan ambil pekerjaan iblis. Jadilah pahlawan kebenaran dan berkacalah hanya kepada Tuhan. Karena engkau akan menjadi seorang pahlawan sejati ketika engkau berkaca kepada Dia, sang pahlawan sejati itu. Yaitu siapa namanya? Sama-sama katakan, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin buat firman Tuhan. Haleluya. Kita berdoa. Haleluya. Tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berterima kasih buat segala kebaikan dan kasih karunia-Mu. Dan kami percaya kami ada saat ini semua karena anugerah-Mu. Dan kami mau terus belajar kepadamu. Sebab Engkaulah modelnya, Engkaulah patokannya, Engkaulah penutan kami, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah gambaran kesempurnaan yang Bapa kehendaki untuk kami ikuti dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami boleh belajar kepadamu Tuhan. Dan berikan kami roh yang haus untuk terus belajar kepada Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah kami menjadi pahlawan-pahlawan yang dapat dipercayakan oleh Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Dan saat ini Tuhan berdoa, Engkau menolong kami, menopang kami dalam setiap kelemahan dan keterbatasan kami. Biarlah Engkau anugerahkan roh sebagai seorang pahlawan itu kepada kami. Sehingga di dalam segala keadaan kami, dalam segala kelemahan sekalipun, kami tetap berdiri sebagai pahlawan-pahlawan yang memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di tengah-tengah tekanan sekalipun, di tengah-tengah masalah sekalipun, di tengah-tengah pergumulan sekalipun, kami tetap berdiri sebagai pahlawan-pahlawan yang terus memuliakan Tuhan di dalam segala kondisi hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, kami bersyukur dan berterima kasih padamu. Dan saat ini Tuhan, kami juga akan memberikan persembahan sukarela kami untuk pelayanan pekerjaan-Mu di Ekuan ini. Engkau Allah yang berkati setiap kami yang memberi di Ekuan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur padamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Baik Bapak Ibu, ini boleh Bapak Ibu boleh lihat di layar itu. Boleh memberi di sana. Dan ini semuanya kita arahkan untuk pelayanan anak-anak jalanan seperti itu. Seperti malam ini, setelah live ini, kita akan berangkat, saya dengan Gabriel akan gas dengan motor seperti itu, akan melintasi Jakarta seperti itu. Dan kemungkinan kita akan pagikan malam ini, Biel ya. Oke, terima kasih. Engkau mengurapi kepalaku, pialaku pun penuh melimpah. Kebaikan dan kasih setia menyertaiku seumur hidup. Yesus, Kaulah jalan kebenaran dan hidup.
Haleluya. Baik, terima kasih buat teman Bapak Ibu semua. Dan saat ini saya akan berdoa untuk tutup. Malam hari ini tidak ada doa untuk doa lepasan atau doa kesembuhan malam hari ini. Mungkin minggu depan kita akan adakan itu. Dan karena kita mau cepat-cepat untuk bagi-bagi berkat ya malam hari ini. Haleluya. Thank you Lord. Boleh tutup mata dan kita mau berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami berterima kasih buat segala kebaikan dan kasih karunia-Mu. Terima kasih, kami percaya Engkau Allah yang telah berikan kekuatan kepada kami, menegur kami, membangkitkan iman kami, membangkitkan semangat kami. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan berpisah, kami akan kembali kepada aktivitas kami, atau ada yang istirahat. Biarlah kiranya Roh-Mu yang akan sentiasa menolong kami, memberkati setiap kami. Dan saat ini nama berdoa, demi nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Kau memberkati hamba-hamba-Mu di sini, Pak Aryo diberkati dengan istri Ibu Sarah, diberkati dalam nama Yesus Kristus. Kasih karunia-Mu menyertai kedua hamba-Mu ini. Apapun yang mereka gumuli, Engkau Allah menjadikan semuanya kesaksian dalam kehidupan mereka dalam nama Yesus Kristus. Hamba-Mu juga Gabriel yang sentiasa menopang pelayanan Engkau Allah yang memberkati hamba-Mu. Masa mudanya diberkati dalam nama Yesus Kristus. Engkau Allah memakai dia dengan api yang baru setiap hari, urapan yang baru setiap hari dalam nama Yesus Kristus. Ibu Febri, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan memberkati Engkau, Tuhan menyertai Engkau, kasih karunia Allah sentiasa menolong menopang Engkau, memberikan kekuatan kepadamu. Tuhan tambahkan iman kepadamu di dalam nama Yesus Kristus. Engkau tidak perlu khawatir, Engkau hanya butuh percaya saja kepada Tuhan, maka tangannya tidak akan pernah terlambat untuk menolong Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan mengasihi Engkau. Dan Ibu Dia, demi nama Yesus Kristus, Tuhan juga memberkati Engkau, Tuhan berkati rumah tanggamu, pernikahanmu, Tuhan anugerahkan berkat-berkat yang dahsyat kepadamu di dalam nama Yesus Kristus. Engkau adalah pahlawan yang Tuhan sendiri ada bersama-sama dengan Engkau. Sebagai pahlawan sejati itu, Dia menyertai Engkau. Dan Tuhan mau Engkau berdiri sebagai pahlawan di semua pergumulan-pergumulanmu. Dan Tuhan akan berikan kemenangan kepadamu. Pada akhirnya, Engkau akan melihat semuanya itu sebagai kesaksian dalam kehidupanmu. Dalam nama Yesus Kristus. Ibu Reti, demi nama Yesus Kristus, Tuhan memberkati Engkau. Tuhan menyertai Engkau demi nama Yesus Kristus. Kasih karunia Allah sentiasa menolong menopang kehidupanmu. Bahkan mujizat-mujizat yang Engkau harapkan, yang Engkau iman dalam Kristus Yesus, akan dianugerahkan kepadamu tepat pada waktunya. Di dalam nama Yesus Kristus. Apapun yang Engkau kerjakan, biarlah Tuhan memberkati Engkau demi nama Yesus Kristus. Aku berdoa juga Tuhan buat Ibu Shanti. Tuhan mengasihi, Tuhan memberkati Engkau. Kasih karunia melimpah atas Engkau. Malam hari ini Tuhan berbicara kepada Engkau, memberikan kekuatan kepadamu. Dan biarlah Engkau berdiri sebagai seorang pahlawan. Dan Tuhan akan memperlihatkan kepadamu pembelaannya. Waktunya akan nyata kepadamu. Tuhan akan memperlihatkan kepada mujizatnya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan Tuhan akan menolong menopang engkau dengan mujizat yang terpadanya dalam waktu dekat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia-Nya sentiasa menyertai engkau, memimpin bimbing engkau, mengembalakan hidupmu, bahkan rumah tanggamu dan juga keturunanmu di dalam nama Yesus Kristus. Ibu Veronica, Tuhan memberkati engkau di dalam nama Yesus Kristus. Kasih karunia Allah sentiasa menyertai engkau dan memberkati engkau dalam nama Yesus Kristus. Ibu Veronica, boleh taruh tangan kanan di dadamu. Ibu Veronica, boleh dengar saya? Ibu Veronica, masih ada? Power off. Ibu Veronica? Boleh, Bro Gabriel. Oke. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, segala roh kematian dalam keluargamu, saat ini, Tuhan patahkan, Tuhan hancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Roh-roh perdukunan apapun yang menyerang engkau dan seluruh keluargamu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus saat ini, Tuhan patahkan, Tuhan hancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Bahkan mengikat engkau di bagian kepala, di bagian sini, dalam nama Yesus Kristus. Yang seringkali membuat engkau migrain, atau seperti sakit kelayangan seperti kepalamu. Saat ini, ikatan yang dari kuasa roh jahat itu, saat ini saya patahkan, saya hancurkan di dalam nama Yesus Kristus. In Jesus mighty name. Dalam nama Yesus Kristus. Bahkan sakit di bagian perutmu, bagian bawah, sakit di bagian sini, engkau dengan seluruh keluargamu saat ini dalam nama Yesus Kristus dilepaskan, dibebaskan di dalam nama Yesus Kristus. Dan saat ini dia pindah ke sebelah kiri. Saya melihat seperti bulatan seperti dia kecil ya, sebelah kiri. Demi nama Yesus Kristus, engkau tidak akan bisa lari dari hadapan Tuhan, dari hadirat Tuhan.
Saat ini engkau sudah tertangkap. Demi nama Yesus Kristus, engkau kerajaan kegelapan. Keluar dari keluarga ini. Demi nama Yesus Kristus, saat ini juga. Saat ini juga saya perintahkan engkau keluar dalam nama Yesus Kristus. Demi nama Yesus Kristus, tinggalkan Ibu Veronica dan seluruh keluarganya. In Jesus mighty name. Bahkan di bagian belakangnya dalam nama Yesus Kristus. Saat ini ikatan apapun ini aku putuskan di dalam nama Yesus Kristus. In Jesus mighty name. Thank you Lord. Demi nama Yesus Kristus. Thank you Lord. Tuhan untuk bungkus tubuh, jiwa, dan rohmu. Di dalam nama Yesus Kristus. Engkau dan seluruh keluargamu. Demi nama Yesus Kristus Yemima, Tuhan memberkati engkau. Tuhan menyertai engkau. Biar Tuhan berikan semangat dan sukacita kepadamu. Untuk engkau masuk kuliah. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan menyertai. Tuhan memberkati engkau. Kasih karunia-Nya menyertai engkau. Dan biarlah rohnya menyertai engkau. Dan dijadikan engkau sebagai hambanya. Untuk menjadi pemberita-pemberita firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Berdoa, Tuhanlah yang memberkati ekoan ini, rohmu ada pada ekoan ini, dan roh akan terus menyala-nyala pada ekoan ini dan di dalam ekoan ini, dan ekoan ini akan terus menjadi berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami akan berpisah, biar Engkau Allah yang berkati kami. Tuhan memberkati rumah tanggamu, pernikahanmu, Tuhan memberkati studimu, Tuhan memberkati segala hal yang kau gumuli, Tuhan memberkati keturunanmu, Tuhan memberkati usahamu, pekerjaanmu, pelayananmu. Segala hal yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil dalam nama Yesus Kristus. Karena itu pulanglah dengan bawa berkat di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan sudah memberkati engkau. Jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Bapa yang baik. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Kita foto dulu boleh ya? Haleluya. Boleh di Oke, On boleh kamera. di on cam dulu. Mau make upan dulu boleh, pakai konde boleh. Mari kita foto. 3, 2, 1. Oke, mana sini bersaudanya? Sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, Oke. mantap. Baik, terima kasih. Terima kasih, Pastor. Terima kasih Ibu. Terima kasih, Pastor.